Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita kembali akan terhubung bersama Bapak Arman ya. Ya, Pak Halo, Arman. Pak Arman. Ya, halo. Selamat Selamat malam, malam. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pak Arman, kita langsung saja membahas bagaimana kemudian pemerintah melalui Dinas Pendidikan ya telah mengeluarkan kebijakan pada para siswa untuk belajar di rumah begitu dari PAUD, TK, SD, SMP dan juga SMA di tengah penanganan COVID-19 begitu Pak Arman. Ini kalau boleh tahu memasuki minggu ketiga ya Pak Arman. Kalau untuk PAUD sendiri seperti apa kemudian cara belajarnya anak-anak PAUD ini selama 3 minggu terakhir ini Pak Arman? Baik, Bu. Jadi begini, kami saja merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan dan Kebudayaan itu dalam hal penanganan masalah anak PAUD terkait dengan belajar dari rumah, kami sesungguhnya ada kesulitan dalam hal ini. Berhubung bahwa anak PAUD tidak karakter anak PAUD tidak sama dengan anak SD, SMP atau SMA. Dia lebih harus diperlakukan secara spesifik. Jadi menggunakan belajar daring dengan menggunakan perangkat teknologi itu untuk anak PAUD saat ini bisa kita katakan sulit, Ibu. Sehingga dibutuhkan satu upaya lain yang bisa membuat mereka tetap belajar dari rumah. Nah, setelah kami berkomunikasi dengan pendidikan dalam hal ini, Bapak Asar Sutiadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, ada ide yang kami bicarakan dengan Direktorat Jenderal dan mendapatkan dukungan positif, yaitu bagaimana menggunakan media TVRI selaku media publik, media massa yang setahu kita semua bahwa semua rumah itu pasti punya televisi. Nah, bagaimana kita bisa membelajarkan anak PAUD ini melalui TVRI seperti itu, Bu. Halo? Oke. Iya, Iya. halo, ya, Pak Arman. Nah, ini kita ketahui Ya. bahwa ada surat dari Kementerian Pendidikan sendiri mengenai tidak diberlakukan untuk pemberian banyak tugas kepada anak-anak didik secara anak PAUD sendiri. Itu bagaimana dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah? Apakah mengambil kebijakan yang sama dengan pemerintah pusat atau seperti apa? Soal itu tentu saja, Pak. Jadi bukan hanya di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, justru lebih terkhusus lagi kepada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu istilah pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini itu berimplikasi pada bermain, Pak. Jadi yang dimaksud dengan belajar pada anak usia dini itu sebenarnya adalah bermain. Kita kenal semua yang belajar di dalam bermain. Bagaimana dia memperoleh perubahan perilaku behavior itu pengetahuan maupun ekonomi yang mereka kalau itu justru diperoleh dengan cara bermain atau dalam situasi yang enjoy. Jadi ini memang sudah filosofi pendidikan anak usia dini bahwa tidak ada tugas, justru memang tidak ada sama sekali tugas di pendidikan anak usia dini. Mereka bagaimana guru atau dalam hal ini kita kenal sebagai tutor itu bisa membawa anak usia dini untuk selalu bergembira, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Jadi belajar anak PAUD itu sesungguhnya adalah dengan bermain, Pak, dengan bercerita, dengan bernyanyi, dengan bersenang-senang. Jadi tentu menyangkut kebijakan pemerintah tidak memberikan tugas itu memang di PAUD sudah sesungguhnya tidak ada. Sekarang kita bagaimana TVRI ini bisa memberi dukungan dalam memberikan pembelajaran seperti saya ungkapkan di awal tadi bahwa karakteristik belajar anak PAUD itu tidak bisa disamakan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dia perlu perlakuan khusus, dia perlu pendampingan orang tua. Nah, mungkin dalam hal ini pihak TVRI nanti perkenan dari TVRI bisa mendukung kebijakan pembelajaran anak usia dini. Ini tentu kami sangat harapkan seperti itu. Baik Pak Arman, dengan kata lain bisa kita katakan bahwa orang tua mempunyai peran penuh begitu ya untuk kemudian mengajar, mendidik anak-anaknya di rumah. Namun kemudian bagaimana dengan guru PAUD, Pak Arman? Ya justru itulah dengan fasilitas nantinya dengan TVRI seperti yang kami harapkan dan kami bicarakan dengan Kepala Bapak Kesta beberapa waktu yang lalu. Nanti guru PAUD
yang bisa jadi volunteer, yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pembelajaran melalui media dalam hal ini media TVRI, yang kemudian secara bergiliran untuk melalui media seperti ini, misalnya yang kita gunakan melalui Zoom, mengajak anak-anak untuk dalam tanda kutip belajar, yang saya maksud tadi adalah bermain di rumah, mengarahkan. Jadi di PAUD itu bagaimana dia membimbing, mengarahkan, justru itulah kata bukan pembelajaran anak usia dini, tapi pendidikan anak usia dini. Bagaimana mendidik anak usia dini. Itu melalui dengan cara-cara yang seperti saya sampaikan tadi. Iya, Pak Arman, bagaimana dengan sistem penilaian yang dari PAUD sendiri, dari pemerintah setempat sendiri mengenai penilaian dari anak-anak sendiri semasa mereka libur ini? Dengan metode seperti ini, Pak Arman. Ya, jadi bicara soal evaluasi atau penilaian, penilaian pada dasarnya itu lebih kepada apa yang terlihat. Jadi di dalam anak dini itu sesungguhnya tadi saya katakan karakteristiknya berbeda dengan pendidikan dasar. Mereka membuat tugas lalu dinilai. Di anak usia dini keberhasilan guru atau tutor ketika bisa menceriakan anak usia dini, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Mereka tidak boleh dijelaskan sesuatu bahwa situasi sekarang berbahaya apa dan segala macam. Ini yang perlu tahu itu adalah orang tuanya. Nah, pada kondisi seperti sekarang ini, anak-anak didik dalam didik anak usia dini itu harus digembirakan, harus diberikan semangat, dikuatkan, dan tidak boleh dilibatkan secara emosional tentang situasi seperti saat ini. Tentang bagaimana dia tidak bermain di luar, itulah gunanya. Bagaimana orang tua kemudian mendampingi anaknya selalu bisa bermain di rumah, merasa nyaman di rumah, dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Pak Arman. Lalu kontrol seperti apa begitu, Pak, yang dilakukan bidang pembinaan PAUD dan Dikmas ini sendiri dengan orang tua dari anak-anak PAUD ini, Pak? Nah, inilah yang kemudian kita akan ke depan. Jadi di awalnya kami ini sudah berpikir bagaimana cara membelajarkan ini dari rumah masing-masing. Nah, pembinaan atau pendidikan cara bermain dengan jarak jauh seperti yang tadi saya sampaikan, fungsional pamong belajar di bawah itu kemudian kami harapkan bisa memberikan materi-materi penguatan pembinaan anak-anak masing-masing di rumah gitu. Bagaimana membelajar secara sederhana agar anak-anak tetap aktif, tidak diam, tidak sedih, tidak meskipun terkurung dalam rumah tapi mereka tetap ceria. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik Pak Arman. Arman Agung, terima kasih atas partisipasinya bersama dengan TVRI. Terima kasih, Pak. Terima kasih, tetap Pak semangat Arman. Pak ya, dan tetap menjaga kesehatan. Sehat selalu Pak Arman di rumah bersama keluarga. Ya, Selamat diharapkan malam. tidak sama Bapak Ibu ya.